Vega. Ya, Kita foto dulu yuk. Boleh. Oke. Oke. 1, 2. Ya dulu. Wah, bagus. Masya Allah. Posting ya. Mau diposting? Iya. Untuk apa? Biar ini kan biar banyak yang like dan komen foto kita. Oh, selain itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo, apa kabar semuanya? Hadir kembali Pot Raihan di hari ini, tentunya bersama pemateri yang berbeda. Alhamdulillah hari ini perkenalkan Ustazah Dini akan membantu menemani anak-anak ayah bunda semuanya untuk menunggu waktu berbuka. Insya Allah hari ini juga kita kedatangan pemateri yang spesial, salah satu ustazah kita, yaitu Ustazah Ega. Ya, Ustazah Dini. Apa kabar? Alhamdulillah, hari ini Alhamdulillah. sehat, masih berpuasa. Alhamdulillah. Memasuki pertengahan Ramadan ini, insya Allah kita semua masih semangat dan Harus. untuk menyelesaikan targetan-targetan Ramadan kita ya Bu Ega ya. Yes. Baik, hari ini tidak berlama-lama, alhamdulillahirrabbilalamin kita bisa bertemu kembali, saling berbagi cerita. Insya Allah hari ini ceritanya agak sedikit dikenali nih oleh anak-anak kita nih, terutama Bu jangan-jangan udah Ega. familiar ya? Iya, tidak bisa kita pungkiri sebagai anak-anak, orang dewasa, bahkan hari ini ada orang tua pun yang tidak mengenal yang namanya gadget Bu Ega. Oh ya, gadget ya. Benda pipih ini yang selalu kayaknya tuh berdekatan dengan kita dan tentunya selain memiliki manfaat, mungkin barangkali nih Bu Ega, sesuatu itu kadang-kadang dia bagaikan mata pisau, ada manfaatnya dan juga ada juga nih mudaratnya atau keburukan yang ditimbulkan oleh benda ini gitu. Sebenarnya Bu Ega, di dalam Islam seperti apa ini Islam memandang penggunaan gadget itu? Apakah memang kita harus ikut dengan perkembangan ini atau kita malah menutup diri saja begitu? Sebagaimana yang dulu kan di zaman dahulu nggak ada gitu, atau bagaimana tuh Bu Ega? Iya, jadi memang ya benda ini yang kecil ini sebenarnya gitu ya, sebesar telapak tangan kita ini rasanya sekarang jadi teman sejati gitu. Ada yang menjadikannya teman sejati sehingga dibawa kemana-mana gitu. Mungkin hanya ke toilet yang tidak kita bawa gitu ya. Nah, ini fenomena ini sepertinya kalau kita sikapi, kita harus menyikapi fenomena ini. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi kondisi yang seperti ini? Kalau kita lihat lagi dari bentuk kebermanfaatannya gitu, kita tidak bisa memungkiri juga bahwa perkembangan zaman, perkembangan digital yang sangat besar-besaran dan meluas sekarang ini memberikan banyak manfaat juga untuk kita, terutama untuk bagaimana Islam juga dapat berkembang. Kita lihat sekarang perkembangan Islam baik itu di negara kita pun juga di dunia itu kan sangat berkembang pesat. Nah, salah satunya gadget ini juga bisa menjadi salah satu sarana untuk perkembangan itu. Nah, jadi sebagai seorang muslim itu kita lebih kepada bagaimana kita memosisikan diri dan juga kita memanfaatkan yang 24
jam waktu yang Allah berikan sama-sama nih. Kita semuanya, orang lain juga punya waktu yang sama 24 jam dalam sehari. Bagaimana kita akan menggunakan gadget ini? Apakah kita akan 24 jam itu bersama gadget kita dengan hal banyak sekali yang kita dapat dengan over information gitu, atau seperti apa, atau justru kita akan tetap membentengi diri kita, memberikan batasan-batasan kepada kita, kita akan menggunakan gadget ini untuk apa. Jadi kalau kita memandang Islam pasti juga sangat ikut dengan perkembangan zaman, karena kita tidak bisa memungkiri kalau kita menutup diri atau justru Islam tidak mau sama sekali menggunakan gadget, seperti apa kita akan mensiarkan Islam ini, benar, gitu ya. Jadi perkembangan zaman ini, perkembangan digitalisasi ini kita tetap ikuti, tapi bagaimana kita tetap mengikutinya dengan konteks yang kita gunakan untuk penyebaran Islam, yang kita gunakan untuk sebagai senjata kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Seperti apa misalnya, dulu zaman-zaman sekolah kita nih ya, rasanya kalau ke sekolah itu yang ditenteng selain tas gitu ya. Kalau Ustazah Dini sendiri gimana? Dulu lebih seneng mana nih? Pegang Al-Quran gitu ya di dada gitu, jalan masuk gerbang sekolah, atau lebih sukanya yang dipegang itu kamus gitu, kamus besar atau ensiklopedi gitu, atau justru novel-novel gitu yang lagi disukai gimana nih Ustazah Dini kalau biasanya dulu nih waktu sekolah nih? Agak malu juga sebenarnya ya, karena memang ketika zaman itu merasanya membawa kamus, ensiklopedi itu berasa kayak wow gitu ya, keren banget nih gitu ya, dibandingin kita bawa Al-Quran gitu ya, nanti so alim banget ya nih gitu, anak alim banget ini bawa Al-Quran kemana-mana. Terus kalau jam istirahat atau lagi di waktu kosong atau lagi di perjalanan gitu ya, di tempat umum, kalau kita tiba-tiba baca Al-Quran gitu ya di tempat umum, itu pasti orang juga alim ya, dia si alim gitu, dan kita rasanya dulu dengan alim itu malah merasa insecure gitu ya, jadi nggak enak aja gitu dibilang alim gitu. Nah sekarang gitu ya, kita sebenarnya tidak harus lagi gitu, walaupun itu juga sebenarnya baik ya kalau kita kemana-mana bawa Al-Quran, bisa menjadi pengingat kita. Sekarang semua itu Al-Quran bisa masuk dalam di gadget kita gitu ya. Semua kajian bisa ada di dalam gadget kita. Di tempat umum, saat kita di kendaraan ataupun saat di tempat umum ada waktu luang, targetan tilawah hari ini belum selesai, bisa kita kejar di sana tanpa orang memandang yang so alim dan so ini atau so punya HP banget sih, nggak gitu ya, karena semua orang juga punya gadget gitu, dengan gadgetnya masing-masing. Jadi kalau kita lihat dari bagaimana Islam memandang, rasanya gadget ini bisa menjadi senjata kita untuk lebih mensiarkan Islam kepada dunia, dan juga bisa menjadi senjata kita untuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, memudahkan kita. Nah, tergantung bagaimana kita membagi waktu, space waktu yang Allah berikan itu dengan sebaik mungkin. Iya, Masya Allah. Karena memang kita hari ini, anak-anak kita, bahkan kita yang sudah dewasa ini, itu bukan hanya sebagai warga Indonesia, tapi juga sebagai warga dunia yang harus peka dengan seluruh perkembangan dunia juga. Tapi tetap ada rules islamisasinya ya Bu Ega ya. Harus benar-benar satu-satunya pedoman kita kan yang akan mengarahkan kita kemana kita akan berjalan hari ini ya, hanya Islam yang akan mengatur gitu. Nah Bu Ega, karena memang kita tidak bisa terlepas dari hal ini, dengan yang Bu Ega sampaikan tadi, apakah dengan banyaknya hal-hal yang bisa dikonsumsi di dalam gadget ini, lalu kita harus memposisikan nih posisi kita sebagai seorang muslim seperti apa. Nah, ada nih Bu Ega hari-hari ini yang lagi booming banget di anak-anak kita nih khususnya kayaknya. Tapi nggak menutup kemungkinan orang-orang dewasa juga. Itu ada game online. Masya Allah. Tapi sepertinya Bu Ega nggak main game online ya? Ya sepertinya kalau saya belum cukup waktu untuk bisa memainkannya gitu. Benar. Seperti yang tadi kebermanfaatan gadget, apakah game online ini juga bisa kita arahkan untuk hal yang bermanfaat, atau kira-kira gimana Bu Ega? Nah, jadi memasuki lagi gadget seperti apa, ada gadget gitu ya, lalu aplikasi di dalamnya gitu, semakin hari semakin banyak sekali aplikasi yang ada, termasuk aplikasi game. Nah, game online. Kalau game online berarti kita kan mainnya di depan gadget ya, kita main game dan lain sebagainya. Nah,
kalau yang sudah namanya game itu berarti kan menyenangkan Iya, gitu ya, benar, seru harapannya banget menyenangkan, sih seru emang. gitu ya. Iya. Untuk hal-hal yang menyenangkan, yang seru, kadang-kadang kita suka lalai nggak sih Iya, Ustazah benar-benar Dini? Ustazah. Jadi awalnya coba-coba, Mm-mm. seru banget, enak ternyata ya. Akhirnya mabar deh Iya, gitu kan, benar-benar. bareng-bareng. Nah, jadi kalau misalnya game online ini, kenapa nggak diganti dengan game offline aja ya gitu? Benar. Kalau Misalnya dulu kita kayak gitu kali ya Bu Ega iya, di dulu masa gitu kecil. ya, di masa kecil kan pulang sekolah main di mana gitu Iya. ya kan, main di mana, main apa gitu, Iya. cari apa, bola, cari ini, kita Kelereng. kelereng gitu ya, lompat tali dan lain sebagainya. Nah kalau sekarang main bolanya bisa lewat ini, Bisa nah sih, lewat iya gadget ya. benar-benar. Nah sayang sekali gitu. Jadi semisal ada alternatif lain, rasanya kita lebih baik ke alternatif lain ya. Benar-benar. Karena game online ini kita tahu sendiri, selain kita memainkannya hanya menggunakan sedikit dari organ tubuh Iya, kita betul, gitu ya, menggunakan jari, tangan gitu, dan ini dampaknya kalau dilakukan secara terus-menerus, karena tidak mungkin kita main gamenya itu 5 menit 10 menit itu Iya, rasanya benar. kalau dari Nanggung banget ya, nanggung Bu Ega. banget ya, belum apa-apa gitu, Iya, baru benar. pemanasan nih gitu. Nah sedangkan kita juga punya batasan nih, dari Ikatan Dokter juga menyampaikan untuk anak-anak di rumah nih, misalnya anak-anak kita semuanya, ini kan usianya usia SD gitu ya, Iya. antara 6 sampai 12 tahun. Jadi kalau direkomendasikan 6 sampai 12 tahun itu kira-kira waktu ataupun rentang penggunaan atau durasi yang cocok gitu untuk anak-anak screen time gitu, menggunakan gadgetnya itu kurang lebih hanya 1 sampai 2 jam gitu ya. 1 sampai 2 jam itu udah maksimal banget, dan itu dalam 1 hari gitu. Iya, benar. Apakah ini bisa dimaksimalkan atau ini hanya digunakan untuk main game saja? Artinya Iya, dengan game online itu yang sangat menyenangkan, itu yang sangat seru gitu kan. Khawatirnya 1 atau 2 jam ini hanya duduk diam dengan memainkan game online. Benar. Sayang banget ya, waktunya 2 jam atau 1 jam gitu. Nah, kalau dari segi kesehatan sendiri gimana? Kita dari posisi yang sama nih kalau main game online ya. Yang paling berpengaruh mungkin untuk mata kita gitu ya. Karena dalam penggunaan gadget sendiri itu kan ada sebenarnya, untuk penggunaan gadget yang aman kita harus mata sejajar dengan layar gitu ya. Kalau main game rasanya kalau sejajar gimana ya, susah gitu ya. Pasti posisi badan yang membungkuk seperti apa. Jadi pengaruhnya ke kesehatan, ke postur tubuh kita juga tidak baik. Nah, belum lagi dengan game online yang cukup seru tadi gitu ya, ini kira-kira akan bisa menyebabkan kelalaian tidak ya? Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Jadi kalau misalnya kita masih bisa menjadikan game online ini mungkin untuk selingan saja, habis belajar capek pengen deh ini 10 menit, itu mungkin masih bisa dibilang di batas wajar gitu ya. Tapi kalau sudah 1 jam kita hanya itu saja main game aja, atau sampai 2 jam atau bahkan 3 jam, itu akhirnya kita jadi lalai. Lalainya di mana? Kita lalai untuk kita mempersiapkan bahwa kita sebagai pelajar, belajarnya bisa lalai. Terus nanti makannya juga bisa lalai. Apalagi yang terlebih, yang paling gawatnya nih, gimana Ustazah? Ibadahnya. Benar. Saat orang sudah azan, kita lagi asik, aduh nanggung, belum iqomah gitu ya. Saat orang udah iqomah lagi, nanggung bentar lagi, ini masih di awal waktu juga gitu. Nanti akhirnya males, bukan males sih ya, lebih kepada nanggung dan akhirnya lalai. Nah, kita tahu bahwa kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan baik, kita lalai, akhirnya itu juga mempengaruhi boleh tidaknya kita menggunakan hal tersebut gitu. Jadi kalau disimpulkan nih Bu Ega, sebenarnya dari adanya mungkin sedikit manfaat dari game tadi, ada beberapa lebih banyak gitu keburukan yang ditimbulkan. Mungkin untuk alternatifnya, anak-anak yang ingin nih menyegarkan pikiran Bu Ega dari belajar, misalnya dari ujian juga kan yang kemarin, itu bisa banget untuk mencari alternatif lain seperti bermain yang offline gitu ya. Kalau misalnya nggak punya teman main nih, coba
push up deh gitu 10 kali gitu ya, atau lari di depan rumah gitu jalan kaki, itu bisa menjadi alternatif benar. mungkin ya. Atau di rumahnya ada ini kali Bu Ega, ring basket. Dari basket, benar, coba benar. gitu kan, jadi lebih kita menggerakkan tubuh kita. Iya benar, sebenarnya tubuh kita butuh olah fisik Butuh kali ya olah Bu Ega fisik ya. gitu, karena kita di sekolah itu udah Nggak olah tangan. olah tangan aja gitu ya. Iya, benar. Kita udah olah isi kepala juga Iya, benar. di sekolah gitu, banyak banget butuh diimbangi dengan olah fisik. Iya. Gitu. Baik, untuk game online ini sebenarnya ya sebaiknya memang tidak kita mulai ya Bu Ega. Takutnya tuh seperti yang Bu Ega sampaikan tadi, lama-lama awalnya coba-coba, tapi lama-lama jadi ketagihan, kecanduan. nggak diakses satu hari, pengen penasaran nih udah di mana gitu atau udah seperti apa. Yes. Tapi nih Bu Ega, selain game online ada lagi nih, ada lagi dan ada lagi. ya. Ini kayaknya dia bisa lebih banyak sih manfaatnya dibandingkan game online tadi, yaitu media sosial. Media sosial. Nah, Bu Ega pakai media sosial nggak ya ini ya? Iya, masih pakai Iya. media sosial. Dan barangkali ini kita bisa mendapatkan banyak hal di media sosial. Salah satunya berkomunikasi dengan orang yang jauh, informasi-informasi lain. Tapi sebenarnya Bu Ega, bagaimana posisi kita dalam memakai media sosial ini dalam tanda kutip yang lebih bijak begitu. Ya, jadi media sosial yang sekarang mungkin kita kenal bersama ya, banyak sekali ya platformnya gitu. Kalau kita sebutkan, wah banyak rentetannya. Mungkin kalau anak-anak kita sekarang gitu ya, gen apa ya? Gen alpha Gen kayaknya alpha ya, gen alpha ini mungkin lebih suka pada video Iya, gitu ya. benar. Lebih suka hal-hal yang memang Cepet seperti gitu, cepet ya. ya, Bu Ega. Video-video pendek dan lain sebagainya yang mungkin di platform-platform juga sudah banyak beredar gitu. Dan kita yakin bersama pasti anak-anak juga banyak yang punya akun gitu ya di media sosial, termasuk kami juga pengguna nih. Iya, Nah, jadi kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kita juga ada dua posisi nih. Kita sebagai penggunanya dan juga kita sebagai penikmatnya gitu ya. Kalau kita sebagai penggunanya, sebenarnya ini juga seperti tadi bisa menjadi senjata kita. Kita menggunakannya untuk apa? Iya, Apakah kita saat share video, saat share foto itu kita hanya untuk mencari validasi saja, wah cari like, cari komen gitu ya, atau kita bisa menjadikan apa yang kita posting, apa yang kita sebarkan itu sebagai sarana kebaikan untuk kita. Nah, ada apa di sana? Kalau misalnya kita akan share di Instagram mungkin ya, video reels ataupun foto di sana. Yang pertama, saat kita memposting foto tentu kita memilih ya. Itu kan foto juga bisa menjadi sebuah karya seni gitu ya, yang kita pilih yang paling baik, kita pilih yang ini yang menunjukkan bahwa kita punya seni fotografi di sana gitu. Yang pertama. Yang kedua, di sana disediakan caption loh. Nah, jadi kita bisa bermain di sana. Selain foto ataupun video yang kita bagikan itu kontennya seperti apa, kita juga bisa bermain di captionnya gitu. Kita mau ngajak apa nih ke orang-orang. Selain isi fotonya juga kita harus tetap di on the track ya, on the right track gitu ya. Jadi harus tetap posisinya bagaimana pakaian kita, bagaimana kita isi kontennya, dan juga kita jelaskan lagi di captionnya. Kita ajak kemana nih yang akan melihat kita. Jangan hanya untuk ngajak like dan komen saja ya, tapi kita ajak ada isi yang lebih bermanfaat di sana. Nah, kalau sebagai penikmat nih kita juga memang harus membatasi sih, menjaring gitu, menjaring. Karena kalau kita buka explore itu kan tanpa kita cari, yang kita buka aja explore itu, kita scroll itu kita akan banyak sekali informasi yang harus kita serap gitu ya. Itu bisa menimbulkan bahwa kita bingung sendiri gitu. Kita kadang merasa insecure, kita membandingkan diri kita tidak sesuai dengan porsinya. Kita lihat orang, wah dia prestasinya keren-keren banget gitu ya. Iya, aku belum apa-apa. Dia postingnya keren ini gitu. Kita belum apa-apanya gitu. Jadi ini juga akan mempengaruhi kita. Maka kita memang harus memosisikan diri kita untuk apa ini media sosial. Jadi kita harus lebih memfilter lagi. Nah, ini sebenarnya ada yang menarik nih, Ustazah Dini, kalau kita melihat dari media sosial. Mungkin untuk anak-anak sekarang juga kayaknya kalau kita lihat anak-anak kita itu lebih kepada penikmat ya. Karena anak-anak gen alpha ini sepertinya kurang suka ya memposting gitu. Kalau kita lihat akunnya itu postingan 0 gitu, private ya. Gitu. Private gitu ya. Nah, ini ada yang menarik nih Ustazah Dini. Jadi
saya menemukan salah satu alumni Bintang Cendekia. Mungkin Ustazah ini tahu nih, kalau anak-anak ABC 1, ABC 2 itu udah ada yang jadi dokter gitu ya. Masya Allah, udah ada yang berkeluarga dan lain sebagainya dengan segala profesinya gitu ya. Itu kan sangat menyenangkan. Tapi dengan era digital sekarang ini gitu, kita melihat ada nih, mungkin ini yang hanya terlihat oleh saya itu. Ada satu alumni Bintang Cendekia gitu. Akunnya ada di Instagram, ada di YouTube, ada di TikTok juga ada gitu ya. Yang menggunakan media sosialnya itu sebagai syiar dan sebagai jadi motivator untuk anak-anak muda yang under 20 gitu, di bawah 20 tahun gitu. Jadi mungkin anak-anak bisa nih kalau pingin tahu apa ya cara menggunakan kayaknya abang-abang ini. Iya, abang-abang ini gitu. Mungkin Ustazah ini udah tahu nih. Ada Abang Zahid gitu ya. Masya Allah. Sekarang sekolahnya di Jordan gitu, menggunakan media sosialnya untuk memang syiar banget ngajak teman-teman, ayo nih kita sebelum 20 tahun ini kita harus punya target gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh gitu yang mungkin bisa menjadi anak-anak juga bisa lihat gitu. Bahwa selain itu ternyata dari platform-platform yang dia punya bisa menghasilkan uang gitu ya, bisa membiayai kuliahnya sendiri, kehidupannya di Jordan sana gitu. Jadi belum lama ini juga ketemu dengan orang tuanya, Masya Allah. Ternyata di tahun keberapa kuliahnya ya ini gitu, 10 juta itu tidak sesulit yang dibayangkan gitu untuk seorang yang salah satunya menggunakan media sosial sebagai tempat untuk mengembangkan diri. Nah, ini kan keren banget nih. Jadi ini bisa menjadi salah satu contoh untuk anak-anak semuanya nih, bagaimana kita bijak dalam bersosial media. Kita jangan hanya menjadi penikmat yang video-video pendek, akhirnya penuh di kepala kita apa aja tadi ya informasi. Kita coba fokus pada satu hal dan kita kembangkan gitu diri kita lewat media sosial gitu. Jadi Instagram bukan cuman buat scroll aja ya Bu Ega, tapi bisa juga untuk menjadi sarana dakwah dan juga sarana tuh tadi untuk mendapatkan mungkin bukan menjadi tujuan utama, tetapi itu adalah sebagai apresiasi diri juga ya Bu Ega. Nah, tadi sudah kita bahas tentang gadgetnya sendiri, kemudian kita juga udah kulik sedikit tentang game online, kemudian yang lebih luas dari itu cakupannya itu ada media sosial. Sebenarnya penggunaan kedua aplikasi ini yang ada di dalam gadget kita itu memang ada manfaatnya dan ada juga hal-hal buruk yang ditimbulkan. Sebagai seorang muslim tentunya kita akan memposisikan diri bagaimana bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya manfaat, kemudian menekan sebanyak-banyak keburukan yang bisa terjadi. Salah satunya tentu dengan pengawalan ayah dan bunda tentunya ya Bu Ega. Karena anak-anak kita yang belum memiliki gadget ini secara utuh yang tentu difasilitasi oleh orang tua, maka tentunya di sini tugas orang tua atau tugas kita semua guru-guru untuk membatasi penggunaan gadget bagi anak-anak kita. Nah, sebetulnya daging semua ya informasi yang diberikan oleh Bu Ega hari ini. Insya Allah nanti di lain waktu kita sambung-sambung lagi ya Bu Ega. Baik, Ustazah ini hari ini sebenarnya pengen berlama-lama ngobrolnya, cuman barangkali karena waktu yang membatasi, jadi kita mau closing dulu nih Bu Ega. Bu Ega punya kata-kata closing statement? Ya mungkin ini ya Ustazah ini mungkin dengan apa yang kita obrolin tadi gitu, apa yang kita sampaikan tadi, bagaimana perkembangan dunia digital ini gitu, kita juga harus semoga perkembangan ini juga mengembangkan juga meningkatkan juga keyakinan kita kepada agama kita dan juga kebanggaan kita kepada agama kita. Karena kalau kita telisik lebih jauh lagi ke belakang, ke belakang ini gadget ini hadir hari ini gitu ya. Gadget ini hadir hari ini itu karena atas sumbangsi siapa nih gitu. Kenapa dia bisa hadir hari ini? Kenapa game online sekarang merebak gitu? Semua orang mudah sekali sepertinya menciptakan game online. Banyak orang muncul platform media sosial yang baru gitu ya. Kalau kita list wah banyak sekali. Kita sebenarnya bahkan jadi
awalnya sebenarnya kita harus lihat lagi. Ternyata di balik perkembangan media sosial, game online dan gadget ini ada ilmuwan muslim yang lebih dulu menjadi atau membuka cikal bakal dari media sosial itu. Nah, sebut saja Al-Khawarizmi gitu ya, yang buku-bukunya dan juga ilmunya itu dikenal sampai hari ini sebagai yang mengembangkan aljabar dan juga algoritma. Kita tahu sendiri, tidak akan mungkin ada media sosial sekarang kalau tidak ada algoritma gitu ya. Al-Khawarizmi juga yang menemukan ataupun yang mengukuhkan gitu ya angka 0 yang menjadi sekarang bagian dari kode biner gitu ya di dalam komputer, sistem komputer. Kalau tidak ada mungkin akan sulit sekali gitu ilmuwan berikutnya mengembangkan itu. Dan kalau kita tahu siapa Ustazah Dini yang yang mengembangkan Facebook gitu ya. Iya itu ternyata kalau ada statementnya itu dia heran gitu. Saya heran kenapa banyak sekali orang yang mengidolakan saya gitu. Padahal saya sebenarnya mengidolakan, maksudnya si Mark ini, si Omar ini mengidolakan Al-Khawarizmi gitu. Karena kalau tidak ada Bapak Aljabar ini, Bapak algoritma ini, tentu hari ini kita tidak akan bisa menikmati Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya. Dan kalau kita juga sebagai pengguna media sosial yang juga memainkan game online yang menggunakan lensa ataupun yang menggunakan kamera untuk memotret kita gitu ya, yang sekarang sangat mudah kita gunakan di dalam handphone kita, ternyata yang menemukan lensa cekung dan juga lensa cembung yang melakukan banyak penelitian juga ilmuwan muslim gitu ya. Ada Al-Haytham gitu ya, yang waktu itu juga sempat di dalam penjaranya masih melakukan penelitian, banyak bukunya, sehingga mengembangkan gitu cikal bakal lensa yang digunakan pada kamera saat ini yang sangat mudah kita gunakan. Masya Allah. Jadi apa nih, kita mau seperti apa nih saat ilmuwan muslim itu dengan luar biasanya berabad yang lalu sampai hari ini ilmunya digunakan. Kita mau share apa nih di media sosial kita? Kita pilih mau share foto-foto doang yang nggak ada apa-apanya gitu ya, atau kita mau share yang kebermanfaatannya banyak. Bisa jadi kalau ilmuwan terdahulu itu meninggalkan banyak buku, banyak kitab untuk kita bisa jadi meninggalkan postingan yang bermanfaat, yang nggak tahu kita udah di mana, kita lagi ngapain, tapi orang lain tergugah gitu dengan postingan kita. Masya Allah. Jadi kalaupun misalnya anak-anak ibu, anak-anak kita semua sekarang sudah menjadi bagian dari game online, semoga bisa kembali, ayo kita keluar dari zona nyaman itu gitu. Nah, seperti apa memang perjalanan untuk berubah ataupun mengakhiri sesuatu yang kita anggap seru dan menyenangkan itu pasti sulit. Perjalanannya itu mungkin akan terasa sunyi, akan terasa sepi, tidak ada orang yang peduli. Tapi insya Allah kalau apa yang kita perjuangkan itu adalah kebaikan, insya Allah Allah akan tetap jaga, dan semua perjalanan yang tidak mudah itu insya Allah akan dibantu dengan Bismillah. Oke, terima kasih banyak Bu Ega, bincang-bincang hari ini yang begitu banyak manfaatnya pastinya. Dan Ustazah ini mau mengingatkan, insya Allah Bintang Cendekia masih mengadakan nih di tahun ini namanya Ramadan Ceria. Ada beberapa kegiatan yang insya Allah nanti akan kita share di media sosial kita juga. Dan ada baksos, bakti sosial. Kemudian yang paling penting ini, Bintang Cendekia masih menerima anak-anak kami yang akan bergabung bersama Bintang Cendekia. PPDB Bintang Cendekia masih terbuka. Ayah bunda yang mencari sekolah, jangan lagi ragu, daftarkan langsung aja ke Bintang Cendekia. Barangkali itu hari ini Bu Ega, terima kasih banyak. Sama-sama Ustazah Dini, semoga kita jadi orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik ya, bukan orang-orang yang menyanyiakan waktu, dan jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang merugi karena tidak bisa memanfaatkan waktu kita. Ya Allah. Nah, kita cukupkan hari ini dengan hamdalah dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga buka puasanya berkah. Dan kita akhiri dulu Bu Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.